Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita eh, merenungkan firman Tuhan dan saya ingin melanjutkan dulu eh, renungan kita minggu lalu. Ya, eh, kita harus melangkah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mulai, ya. Kita harus mengerjakan, ya, karena kita tahu bahwa eh, membawa satu jiwa itu sebenarnya tidak sulit. Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu kriteria-kriterianya, kita tahu eh, apa namanya hal-hal itu ya, dan kita punya eh, apa yang kita harus berikan kepada mereka. Ya, maka pagi hari ini saya ingin memberi judul ya, mulailah dan kerjakanlah ini, saudara-saudara. Ya, kita merenungkan di Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, Matius 10 ayat 7 sampai 8 ini diperintahkan kepada murid-murid Yesus, bukan kepada hanya sekedar pengikut Yesus. Ya, banyak yang mengikuti Yesus. Ya, ada 5.000, ada ya banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman ini diberikan kepada murid. Ya, jadi spesial, jadi khusus. Memang orang yang sudah dilatih, memang orang yang sudah disiapkan, orang yang sudah benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan ayat ini. Demikian juga Matius 28 ayat 19 dan 20 itu kalau kita baca ayat 16 atau 17-nya itu khusus gitu. Di situ Yesus memanggil murid-muridnya, bukan memanggil pengikutnya, saudara-saudara, tetapi murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus memanggil 12 juga yang 70, saudara-saudara. Ya. Nah, kita di golongan mana? Gitu. Kita yang 12 atau yang 70 atau yang 500 orang muridnya beliau, saudara-saudaraku. Nah, kita yang mana? Tetapi beberapa kali saudara-saudaraku untuk ini mengerjakan ayat ini ataupun Matius 28 ayat 19-20, maka saudara-saudaraku yang dipanggil itu untuk menyatakan kemuliaan itu adalah murid-muridnya. Jadi penting sekali kita memuridkan, dimuridkan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hanya belajar kepada Yesus, lalu diajar oleh Yesus, dan mengamalkan ajaran Yesus. Itulah yang disebut murid Yesus ya. Nah, ada 1 sampai 6 Bapak Ibu Saudara. Pergi, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, ya, ada 6 yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, memang menjadi murid itu tidak mudah karena kadang kita suka sok karpe dewi gitu, saudara-saudara. Tidak mau belajar, tidak mau diajar, tidak mau mengamalkan ajaran, saudara-saudara ya. Jadi itu tidak mudah. Tapi sebenarnya ini perintah ini sangat mudah gitu. Maka saya beri centang-centang hijau ini, saudara-saudaraku, oh ya, memberitakan kerajaan surga sudah dekat, saya sudah bisa melakukannya. Sembuhkan orang sakit, sudah pernah. Membangkitkan orang mati, pernah. Pernah juga yang tidak bangkit, saudara-saudara. Ya, kemudian
Lahirkan orang kusta, saudara belum. Saudara-saudara, usir setan-setan, sering. Berikan dengan cuma-cuma gaya hidup, saudara-saudara. Nah, eh, ini saudara-saudara sangat mudah sekali dikerjakan dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Itu di sekitar kita banyak, Bapak Ibu Saudara. Di sekitar kita banyak sekali. Sembuhkan orang sakit banyak juga, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus perlengkapi kita untuk melakukan ini. Bangkitkan orang mati. Wah, ini saudara-saudara, saya sama Pak Oscar punya pengalaman ini, saudara-saudara. Sudah panggil ambulan, nggak jadi, sampai sekarang orangnya masih hidup. Gitu saudara-saudara. Nah, ini tapi dua kali saya dipanggil, satu orang Indrapasta, papa mamanya Mbak Yusti, sudah saya suruh keluar semua, tidak bangkit-bangkit. Yang kedua saya diminta, dulu saudaranya Pak Supri, sudah saya suruh keluar, doain juga nggak bangkit-bangkit. Jadi saudara-saudaraku yang ini tiga kali melakukan. Ini saya belum pernah ketemu orang kusta. Usir setan-setan, setannya sampai apal sama saya, Bapak Ibu Saudara sampai apal. Waduh, orang ini lagi gitu. Jadi sebelum saya usir, biasanya setannya pergi, saudara-saudara ya. Itu dan ini selalu menjadi gaya hidup kita. Bukan kita berikan semua itu cuma-cuma karena kita mendapatkannya cuma-cuma. Dan semua itu ada di sekitar kita. Ya, kemarin kita belajar, Bapak Ibu Saudara, eh, ciri-ciri orang yang mudah dulu kita kerjakan. Ada satu golongan satu adalah golongan orang yang memang mencari Yesus, orang yang memang mencari jalan keselamatan, orang yang memang mencari saudara-saudaraku eh, apa namanya pengen mengenal Tuhan maksud saya. Ya kita bisa follow up jika kita sudah dimuridkan dan terlatih di situ, saudara-saudara. Kalau enggak kita ya susah untuk melakukan ini, saudaraku. Jangan-jangan kita tidak tahu bahwa ayat itu sangat mudah dikerjakan, gitu. Kita bingung, ya, saudara-saudaraku. Dulu teman-teman Soar ingat betul, Tante Syoklin itu dia nyari ibadah jam 5 pagi, saudara. Padahal kita 5 sore, saudaraku. Dan itu Tante Syoklin mencari ibadah, gitu ya. Bukan kita yang mencari, tapi Tante Syoklin itu yang mencari, saudara-saudaraku. Sampai nunggu jam 5 pagi sampai jam 7 ketemu Pak Yu, baru diarahkan di jam 5 sore, saudara-saudara. Dan mengalami kesembuhan, saudara-saudaraku. Dibebaskan demikian suaminya. Sangat mudah dikerjakan, saudara-saudaraku. Tidak perlu juga kita pergi ke rumahnya, dia datang ya seperti gayung bersambut, saudara-saudara ya. Ya, ini kita bisa temukan di pelajaran satu, pelajaran dua, jadi mungkin 3 minggu yang lalu, saudara-saudaraku ya. Kemudian yang kedua, ketiga, kita lihat saudara-saudaraku sasaran orang sengsara, ya, orang remuk hati, orang tertawan, orang terkurung, saudara-saudaraku. Ya, lalu apologet yang terakhir, apologet ini Anda harus punya pengetahuan karena ini mempertahankan iman kita. Ya, ini yang literaturnya harus banyak, saudara-saudara. Tapi bisa kita follow up jika kita sudah dimuridkan dan terlatih dan belajar beberapa tambahan. Saya kasih contoh misalkan orang sengsara. Nah, saudara-saudaraku, orang sengsara, orang yang hancur hati, remuk hati ini, saudara-saudaraku, dia tahu bahwa dia harus, contohnya misalkan hubungan suami istri. Dia tahu dia harus mengampuni atau taruhlah bahwa eh, orang itu misalkan ribut dengan pasangannya, misalkan pasangannya mengkhianati atau apa gitu. Kalau dia Kristen atau orang tidak Kristen pun dia tahu bahwa dia harus mengampuni. Contohnya, si A dan B menikah, lalu A dan B berbuat khianat,
atau A dan B mengalami masalah dari luar sehingga dia sengsara hatinya. Dia tahu kalau dia harus mengampuni. Masalahnya bukan hanya sekedar mengampuni, Bapak Ibu Saudara, tetapi sakitnya di sini itu kata orang dunia itu masih dia tahu bahwa dia harus mengampuni, bahkan dia mengalami sesak dada. Nah, Bapak Ibu harus punya belajar tambahan mengeluarkan emosi negatif, Bapak Ibu Saudara. Ya, ya, saya dan istri saya melayani keluarga, saudara-saudara, dan saya tahu itu akan menyebabkan pertikaian yang besar berujung bisa pisah, gitu, saudara-saudara. Dan betul, kami bawa ke gereja, lalu karena saya belajar mengenai pengampunan, saudara-saudara, saya mengerti tahap-tahap pengampunan, maka saya mengajari dia untuk mengeluarkan emosi negatifnya dia. Sudah dua-duanya sekarang bisa melayani, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah dia selesai sakitnya di sini itu dibuang. Nah, ini semua teknik, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini semua teknik yang harus dipelajari. Bukan hanya itu, melawan tentang hal-hal yang negatif, gitu, saudara-saudara. Nah, perlu kita belajar tambahan-tambahan di dalam pemuridan kita supaya kita bisa melayani lebih dalam di Yesaya 61 ayat 1 ini. Di sekeliling kita banyak, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang kehilangan pengharapan, mereka tidak punya, mungkin mereka takut masa depan mereka karena sudah di PHK, mereka takut sudah di tidak punya penghasilan, dan itu menjadi kesakitan tersendiri, kesengsaraan tersendiri. Mereka takut rumahnya disita, mereka takut motornya, mobilnya disita, dan itu bisa menjadi satu pengalaman yang menyakitkan sendiri. Kita bisa melayani mereka, kita bisa datang kepada mereka, ya, orang-orang yang remuk hati, tertawan, ya, saudara-saudara, perlu kita datang ke mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita coba kita datangi mereka, kita layani mereka, ya, kita pulihkan mereka. Minggu depan saya mengajari Bapak Ibu Saudara beberapa teknik melayani orang-orang sengsara, orang-orang tertawan, orang-orang yang lalu di pagi hari. Tentu kalau mengumpulkan akan sulit, saudara-saudaraku, tetapi saya coba memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hal-hal yang demikian supaya kita tajam di luar menghadapi orang-orang yang demikian, melayani orang-orang yang demikian. Kita punya caranya. Mari kita berdoa.